Oke, kita mulai ya. Untuk bahan UTS, kalau dilihat di silabus, sebenarnya kita hari ini tinggal membahas ini aja, teorema nilai rata-rata turunan. Ya. Dan nggak terlalu panjang, cuma soalnya ada beberapa. Moga-moga bisa selesai lebih cepat. Oke, sebelum saya membuka slide-nya, saya akan nulis aja di sini ya. Coba saya akan mengcopy dulu ini. Sebentar. Saya copy ini, kemudian pasang di sini. Oke. Nah, untuk membahas teorema nilai rata-rata turunan tuh, apa aja yang kita punya gitu awalnya ya. Ini saya awalnya punya fungsi Y sama Fx. Y sama Fx yang digambar di grafiknya ini yang warna biru ya. Meninggal dunia. Pas gue minta bukti, dia malah kirim foto almarhum tanpa sensor. Terus kalau dari ketikannya ya, dia itu seolah-olah menyalahkan orang ini ya, untuk papanya. Bentar, siapa yang ngomong itu? Oke, tadi ada yang ngomong. Nah, fungsinya ini harus continue pada interval tutup AB. Dari A sampai B dia harus continue. Artinya grafiknya harus menyambung ya, menyambung. Kemudian lebih ketat lagi, fungsi ini turunannya harus ada pada interval buka AB. Kenapa hanya pada interval buka? Karena di ujung-ujung itu eh, kita hanya satu sisi yang dilihat ya. Kayak di A kan kirinya nggak ada, di B kanannya nggak ada. Jadi yang penting punya turunannya di interval bukanya aja, di titik-titik di dalam AB. Nah, kemudian saya tarik garis lurus dari titik-titik ujungnya. Ini titik A, FA. Ini titik B, FB. Nah, saya tarik garis lurus yang menghubungkan ujung-ujungnya. Coba, kemiringan garis lurusnya berapa? Ini. Kemiringan garis, sebut aja garis L gitu ya. Garis L adalah M sama dengan berapa? Coba ada yang jawab. FB min FA per B min A. Kelas FB min FA dibagi B min A gitu ya. Itu kemiringan garis L. Nah, sebentar saya harus mengcopy lagi satu gambar. Ini. Oke. Masuk ke ini. Biasanya tadi saya copy, tapi ya udah. Oke. Nah, teorema yang dinamakan ini, teorema nilai rata-rata, hati-hati jangan keliru dengan teorema nilai antara yang di kekontinuan fungsi. Ini teorema nilai rata-rata turunan itu mengatakan ini, sebelum mengatakan dulu. Tadi kemiringan garis L kita udah tahu ini. Bisa dihitung. Kalau fungsinya ada kan nilai fungsinya ada karena dia kontinu tadi. Nah, sekarang kita cari di fungsi semula yang biru, kita cari titik, kita cari titik yang kemiringannya ini di titik ini sejajar dengan garis L. Itu, nah, cari titik, misalkan titiknya ini ya. Jadi garis singgungnya ini sejajar dengan garis L.
Nah, teorema nilai rata-rata turunan tuh menjamin bahwa titik ini pasti ada. Jadi kesimpulannya, jadi premisnya yang di atas tadi, jadi saya panahnya ke bawah aja ya, premisnya yang biru ini, maka kesimpulannya ada titik C di antara A dan B, sehingga turunan di C, nih, ini titik C, ini turunannya, itu sama dengan turunan garis, sama dengan kemiringan garis L. Karena sejajar, kalau sejajar kan kemiringannya sama. Yaitu ini yang tadi ini. FB min FA dibagi B min A. Ini kesimpulannya nih. Ada titik C yang menyebabkan ini. Udah cuma gitu aja teorema nilai rata-rata turunan. Kita lihat sekarang ke slide-nya ya. Slide-nya. Oke, ini udah saya jelaskan. Saya ke halaman yang ini aja teoremanya. Jadi kita punya fungsi yang kontinu sepanjang AB tutup dan F aksennya ada sepanjang AB buka. Nah ini tadi titik A, FA, P itu Q itu titik B, FB. Nah kesimpulannya itu adalah terdapat titik C di antara AB sehingga ini di titik C ini kemiringannya sama dengan kemiringan dari garis PQ. Itu ya, cuma itu aja. Oke, ini ada animasinya. Coba mau dilihat, boleh. Ini, fungsinya yang hitam. Ini A, ini A, FA, ini B, FB. Nah, kita cari titik C, kita cari titik ya, supaya kemiringannya sama dengan, atau bukan sama dengan, kemiringannya ya sama dengan kemiringan garis merah. Nah, titiknya itu. Dapat ya, di titik sini kemiringannya sama dengan kemiringan garis merah karena sejajar. Oke, begitu? Oke, ini saya tutup lagi. Nah, titik C-nya itu belum tentu cuma satu, bisa banyak. Contoh kalau fungsinya seperti ini. Ini A, FA ujungnya, yang ini B, FB. Kita cari pada kurva yang biru, titik yang garis singgungnya sejajar dengan garis yang warna, sekarang warnanya ungu ya. Ya, pokoknya yang menghubungkan ujung-ujung. Nah, ini titiknya bisa ini. Saya sebut titik ini C1. Bisa titiknya yang ini. Titiknya saya namakan C2. Ini C3. Ada 3 titik yang memenuhi teorema nilai rata-rata turunan. Nah, kalau fungsinya tidak kontinu, kayak ini putus, maka teorema nilai rata-rata gagal. Hati-hati, kalau gagal itu saya balik ke teoremanya. Kalau syaratnya dilanggar, dia nggak kontinu atau nggak punya turunan, salah satu aja dilanggar, maka kesimpulannya belum tentu benar. Jangan bilang kesimpulannya salah ya. Kalau premisnya syaratnya dilanggar, kesimpulannya nggak tahu, nggak dijamin aja. Bisa bisa tetap ada C-nya, bisa enggak. Nah, di contoh saya ini, apa? Saya ambil fungsi yang nggak kontinu di titik ini. Ini saya hubungkan ujung-ujungnya. Nah, kalau kita cari di kurva yang biru, nggak ada titik yang garis singgungnya sejajar dengan
yang ungu ini. Gagal dia. Tapi kembali diingatkan, kalau dilanggar syaratnya, mungkin aja ada juga ya. Pokoknya nggak dijamin ada. Nah, yang ini fungsinya kontinu, bagus. Tapi ini tajam, nggak punya turunan. Nah, ada kemungkinan titik C-nya nggak ada. Nggak dijamin ada. Ya, oke. Sudah tinggal soal-soal ini. Udah itu kuliah kita berakhir. Sebentar aja ya. Oke, saya akan tulis. Soalnya saya crop dulu. Ini kita ambil lagi soal yang A. Saya tulis aja lah. Karena bahan hari ini sedikit. Tentukan titik C yang memenuhi teorema nilai rata-rata. Lupa ya, lupa. Lihat lagi kalau lupa. Sebenarnya kalau mengingat gambar gampang. Turunannya sama dengan kemiringan garis ujung-ujung. Ujung-ujung tadi FB min FA bagi B min A. Oke, jadi di sini saya punya A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 4, ujung-ujungnya. Fx-nya sama dengan 2 akar X. Nah, kita cari. Dicari titik C, dijamin ada ya. Sebentar. Harus bilang dulu. Jelas Fx kontinu ya pada interval AB. Kemudian punya turunan nggak? Kan saya mau pakai teorema nilai rata-rata turunan. Kita hitung turunannya. Apa ini? 2 akar X setengah. Ini ya. Ini ada. Kalau hanya di interval ini. Di 0 memang nggak ada. Tapi kan ini hanya 1 sampai 4. 0 nggak termasuk. Ada. Sebenarnya cukup di interval bukannya aja. 1 sampai 4. Tapi kalau kalian menjawabnya di 1 sampai 4 juga boleh lah, nggak akan disalahkan ya. Yang penting sepanjang titik dalamnya punya turunan. Nah, sekarang terapkan teorema nilai rata-rata turunan berdasarkan teorema. Oh, nama teorema harus huruf besar ya. Nilai rata turunan ada C. Sehingga F aksen C turunan di titik C. Kita lihat lagi kalau lupa gambarnya ya. Kan suka lupa. Lihat gambarnya. Turunan di C sama dengan kemiringan garis yang menghubungkan ujung-ujung. Turunan di C sama dengan F B min F A bagi B min A. Ada C. Ini diminta kan tentukan C-nya berapa. Kita cari F aksen C adalah 1/akar C ya ini. Ini F aksen X, F aksen C ya. C, ini C. FB berarti F berapa? F4 dikurangi F1 bagi 4 min 1. 1/akar C, tinggal ngitung aja ini mah. F4 berapa ya? 4. 4 berarti 4 ya. 2 kali akar 4 ya 4. F1 2 kali akar 1 2. Dibagi 4 min 1 sama dengan 2/3. Nah, ini saya lanjut ke kanan aja. Atau di bawahnya juga boleh.
Saya kali silang ya. Atau saya balik. Ini kan persamaan. Dibolak-balik nggak apa-apa. Akar C dibalik. Sama dengan 3/2. Ini ya. Ini dibalik. Akar C-nya ke atas. Ya ini juga dibalik. Atau C sama dengan berapa? A. Eh, C-nya sama dengan 3/2 / 2. 9/4. Nah, betul nggak C-nya di antara ini? Betul ya? Jelas, terlihat atau jelas aja lah. C sama dengan 9/4 itu anggota apa? 1/4. Nah, ada titik C-nya. Cuma begitu aja. Paham tidak? Oke, kalau sudah paham, saya lanjut ya. Cuma masukkan ini aja. Tapi ininya harus diperiksa dulu. Continue dan punya turunan. Yang B. Saya bahas soal yang B. Mana? Sama aja ya. Oh bodoh bener ya ngasih soal yang sama aja contohnya. Nggak sedikit beda nanti. Coba ini ya. Pertanyaannya sama tadi. Tentukan C yang memenuhi teorema nilai rata-rata. Saya hitung lagi turunannya. 2/3 X pangkat min 1/3. Sama dengan 2/3 3 akar X. Itu kebawahkan supaya pangkatnya positif. Nah, dari situ ya, dari situ. Oh ya, cek dulu apakah suaranya masuk 2 suara nggak? Satu lagi, si ibu lagi ngajar di sini juga, masuk nggak suaranya? Enggak, Pak. Aman Pak, ya? Pak itu F aksen X, Pak, bukan F aksen C. Oh iya, pinteran. Anak TI memang mantap, mantap. Thank Nah, you. dicari C sehingga apa? F aksen C sama dengan, oh saya belum sebut ini, A-nya sama dengan -8, B-nya sama dengan 27. Tapi kalau kalian gak nyebut juga langsung gini boleh nih. Sama dengan FB, langsung aja 27 itu ya, tanpa nyebut-nyebut ini. Dikurangi F-8 dibagi 27 dikurangi -8. Kalau bingung, tulis dulu kayak yang tadi ini. Dan AB-nya ditulis berapa itu ya. Oke. Nah, saya hitung F aksen C 2/3 3 akar C sama dengan F 27. 27 pangkat 2/3. Itu sama dengan 27 kuadrat. Gitu ya. Kalau ditulis akar. Nah, 27 berarti berapa hasilnya? 81. Akar. Hah? Enggak, ini semuanya hasilnya berapa? 81. Masa 9. Maaf, salah. 9. Kan 27-nya keluar aja. Pangkat 2-nya saya keluarin gitu. 3/2 jadi hasilnya. Dikurangi F-8. -8 pangkat 2/3. Sama aja dengan 4, Pak. 3 4. akar. Ya, kenapa? Nah, lanjut, Pak. Gitu. Nah, 3 akar 64 kan? Berapa tuh? Enggak bulat ya? 4. Oh, 4 ya bulat juga. 4 kali 4, 16 kali 4, 64. 27 dikurangi ini jadi 35 ya.
Oke, ini coret-coretnya di kertas buram aja ya, di buram. Nah, saya balik lagi aja ya. 3, 3 akar C per 2 sama dengan 35 per 9,45 dengan 7. Dan ini saya pakai 3 akar C sama dengan 2 kali 7. 2-nya bawa ke belakang. Nah, ke kanan 14 per 3. Atau C-nya sama dengan pangkatkan 3. Kedua pas pangkatkan 3. Oke. Nah, ada yang aneh. Coba amati apa anehnya. Nilai C-nya nggak di rentang itu, nggak di interval. Ini ya, C-nya kalau dihitung, coba saya hitung pakai kalkulator aja, males ngitung. 101,6, Pak. Oh, 101,6. Nah, C-nya nggak ada di sini, nggak di dalam sini. Kenapa? Hah? Dia nggak punya turunan di X sama dengan 0. Kita lihat. Ini C bukan anggota min 8,27. Teorema nilai rata-rata turunan sepertinya salah gitu ya. Sepertinya. Nah, sebenarnya kita yang salah. Ah, ini disebabkan turunannya tadi yang sama dengan apa turunannya tuh 2/3 2 2/3 3 akar X itu tidak ada di nol dan nolnya ada di sini ya di nol yang anggota min 8,27 nih tidak ada ya teorema nilai rata-rata tidak boleh dipakai teorema nilai rata-rata turunan tidak boleh dipakai karena syaratnya dilanggar. Kalau syaratnya dilanggar, kesimpulannya bisa ada, C-nya bisa enggak. Di soal ini C-nya tidak ada. Oke? Satu soal lagi. Udah gitu kalian udah bisa pada kabur. Kecuali ada pertanyaan. Yang nyalin nanti aja ya dari videonya ya. Ini kan catatannya nanti saya kasih. Kita lihat satu soal lagi yang agak cerita. Nah, kita baca dulu pelan-pelan. Renata, itu ya. Renata ini dulu mahasiswa fisika teknik. Jadi asisten saya 4 tahun. Nah, Renata berangkat pukul 6 dari Bandung ke Jakarta dan tiba pukul 8. Jadi perjalanannya 2 jam ya. Kemudian jarak tempuh perjalanan ini. Jadi waktunya bisa dibaca dari jamnya, jarak tempuh bisa dilihat dari kilometer mobilnya ya. Menurut Renata, speedometer kendaraannya, mobilnya gitu selalu menunjukkan angka di bawah 60 kilometer per jam. Jadi katanya kecepatannya selalu lebih kecil dari 60 km per jam. Nah, ini tidak mungkin gitu ya. Secara feeling aja ini nggak mungkin, tapi kita harus menunjukkan nanti secara formal pakai matematik ya. Secara feeling kalau kecepatannya di bawah 60, ya 2 jam nggak mungkin bisa 120 kilometer jarak tempuhnya. 2 kali 60 aja pas-pasan gitu. Kalau kecepatannya 60 terus.
Ini katanya di bawah 60 selalu. Nah, ini nggak mungkin. Jadi kemungkinan speedometernya rusak gitu ya. Oke, coba kita akan tunjukkan pakai teorema nilai rata-rata turunan. Gini, kalau untuk menerapkan teorema nilai rata-rata turunan, kita lihat lagi rumusnya. Ini, dia menyangkut fungsi dan turunannya. Di soal kita, fungsinya apa, turunannya apa? Ada yang tahu nggak? Nanti fungsinya apa, turunannya apa? Hmm? Nggak kedengeran. Saya aja yang jawab ya. Jadi ini fungsinya pasti jarak tempuh atau posisi si Renata dan turunannya itu turunan dari jarak tempuh itu kan kecepatan. Nah, kita menghubungkan. Jadi saya misalkan, misal eh, apa? S itu fungsi T tentunya ya. Jarak yang ditempuh Renata mulai dari Bandung. Bandung. Jadi Bandung dianggap titik nolnya ya. Bandung sebagai posisinya X sama dengan 0. Kemudian Jakarta itu X sama dengan 120 sampai di Jakarta. Anggap aja kotanya titik ya. Bandung dan Jakarta itu titik. Nah, saya punya apa? Saat T0 S0 dia belum pergi dari Bandung kan? Baru mau berangkat. S0 0. Setelah pukul 8, oh ya, sorry. Saya mau set dulu. Asumsikan T sama dengan 0 adalah pukul 6. Karena kita perlu variabel T. Mau mau dianggap T-nya real juga boleh. Saya supaya gampang aja. Punya S0, yaitu pukul 6, 0. Tiba di Jakarta pukul 8. S2 ya jadinya ya. Kalau 6, 0, pukul 8 berarti setelah 2 jam S2. 120 jarak yang ditempuhnya. Oke. Kalian mau pakai S60, S8 120 juga boleh ya. Jadi nggak harus di set T0-nya. T0-nya ngikuti jam yang real boleh. 12 malam itu pukul 0. Jadi S6, S6 0, S8 120 juga boleh ya. Jadi nggak tunggal kayak saya jawabannya. Tapi nanti hasil akhirnya sama aja. Nah, asumsikan gerak mobilnya kontinu dan mulus punya turunan. Jadi nggak ada titik yang tajam kalau belok gitu ya. Jadi kalau digambar kurva ya mulus gitu ya. Dan ya saya tulis mulus aja. Apa? Punya turunan. Sebenarnya kan kalau naik mobil bisa aja kita nikung tajam ya. Kali titik itu nggak punya turunan, tapi ini dianggap bagus gitu. Nah, dan nggak berhenti-berhenti itu ya. Continue itu gerak. Cuma kecepatannya bisa kenceng, bisa pelan gitu. Nah, menurut teorema, sorry, satu lagi lupa. Eh, VT itu sama dengan S aksen T. Itu kan ya? Nah, menurut
teorema nilai rata-rata turunan boleh dipakai karena continue, geraknya continue dan punya turunan bahkan. Gitu ya. Ada C sehingga S aksen C sama dengan S2 dikurangi S0. Oh ya, saya kasih tanda dulu di sini. A sama dengan, sebut aja A 0, B sama 2 itu ya. Per 2 min 0. Atau turunan dari S adalah V. Kecepatan saat C. Ya. S2 tadi 120 min S0 0 dibagi 2 sama dengan 60. Nah, ini menunjukkan bahwa ini waktu ya. Ini variabelnya kan waktu. Ada T, yaitu T-nya sama dengan C, sehingga kecepatannya pernah 60. Kenyataannya mungkin pernah lebih, nggak tahu kita ya. Pokoknya minimal pernah 60. Jadi kecepatan mobil pernah mencapai 60 km per jam. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa kalau ininya di bawah 60 terus, nggak mungkin. Berarti speedometernya tidak akurat. Gitu. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Pak, izin bertanya, Ya, untuk yang nomor 1B tadi kan itu tidak boleh dipakai ya teorema nilai rata-ratanya. ya, Kalau misalkan itu di awal, diceknya di awal, jadi kita tidak hitung ke bawah, itu boleh nggak, Pak? boleh, boleh. Kalau kalau pinter malah di sini dihitung dulu, dibilang di nol, nolnya ada di sini ya. Di nol tidak punya turunan. Teorema nilai rata-rata turunan tidak bisa dipakai. Gitu ya. Jadi pertanyaannya udah salah gitu. Tidak dijamin ada gitu aja, langsung nggak usah dihitung lagi bawahnya. Boleh. Siap, makasih, Pak. Ada lagi? Maaf Pak, ingin bertanya tadi pertanyaannya Lutfi Ya. gimana? Saya Ah, kurang nonton. kalau dari awal ini dicek dulu syaratnya. Continue nggak? Ini continue ya kalau dicek. Kemudian turunannya ada nggak sepanjang interval buka ini? Dari min 8 buka sampai 27 buka. Nah, kita lihat turunannya ini. Turunannya ternyata nggak di semua titik ini ada. Di 0, 0 kan di sini. Turunannya nggak ada. Padahal teorema nilai rata-rata turunan mensyaratkan turunannya harus ada sepanjang interval bukanya. Nah, karena turunannya nggak ada, ke bawah nggak usah dihitung lagi. Tadi pertanyaan yang sebelumnya mengatakan, boleh nggak langsung bilang tidak memenuhi teorema nilai rata-rata turunan? Udah nggak usah dihitung bawahnya. Boleh. Jadi cuma jawabnya 2 baris saja ini dan satu lagi. Karena F aksen 0 tidak ada, maka teorema nilai rata-rata turunan tidak dapat digunakan. Atau soalnya jadi salah karena dibilang gitu ya. Tapi jangan dikatakan tidak ada. Tidak bisa diterapkan aja. Kalau syaratnya dilanggar, kesimpulannya bisa ada, bisa enggak. Tapi ya udah nggak bisa pakai ini. Gitu. Jadi jawabnya cuma 2 baris ini aja. 1 baris, 2 baris. Bawahnya nggak dihitung lagi, boleh. Oke, begitu. Ada lagi?
Siapa? Terima kasih. Pak izin Ah, bertanya Pak, tadi yang Bapak bilang bisa ada bisa tidak ada tuh yang mana ya Pak? Sorry. Kalau Gini, itu mah umum gini ya. Saya tulis di bawah. Jika P maka Q ya. Terminal rata-rata tadi mengatakan jika F-nya kontinu, F F aksennya ada, maka maka ada C sehingga bla 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 gitu ya. Nah, kalau syarat ini dipenuhi, C-nya ada dan kita hitung melalui rumus yang awal ini ya. C-nya dicari di sini. Kalau syaratnya tidak dipenuhi itu salah satu mungkin nggak continue, mungkin continue tapi turunannya nggak ada. Pokoknya ini salah satu dilanggar. Maka C-nya itu tidak dijamin ada. Untuk fungsi tertentu mungkin ada C-nya. Untuk fungsi yang lain mungkin C-nya nggak ada. Yang penting ini tidak terjamin ada. Kalau syaratnya dilanggar. Jadi kalau P-nya dilanggar, maka Q-nya jangan dibilang Q-nya salah. Maka Q-nya tidak terjamin. Bisa benar, bisa enggak. Kalau P-nya dipenuhi, ini dijamin berlaku. Gitu. Ya. dalam penjawabannya itu berarti harus dikasih tahu dong Pak karena berarti dijelaskan juga ya kenapa dia nggak adanya itu. Enggak. Karena ini, yang ini jawabannya ya. Karena tadi turunannya tidak ada, maka teorema nilai rata-rata turunan nggak bisa dipakai. Gitu. Karena tadi perintahnya apa? Tentukan titik C yang memenuhi teorema ini. Teoremanya nggak bisa dipakai karena Oh iya. syaratnya nggak dipenuhi. Udah aja jangan dijawab. Sebenarnya soal itu salah. Yang bikin soal salah. Oh, nggak memenuhi disuruh ngitung C-nya. Ya udah aja saya jawab nggak bisa dipakai ini. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi silakan. Nah, ini karena darurat saya nggak akan lanjutkan karena memang target silabus minggu ini sampai sini aja. Nanti minggu depan baru melanjutkan bahan, tapi UTS hanya sampai sini. Ya, UTS hanya sampai sini. Coba supaya yakin kita lihat dulu. Sebentar saya pause dulu rekamannya ya.